Halo, apa kabar sahabatku? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Effendi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang menyampaikan tujuan komunikasi agar tercapainya komunikasi yang efektif. Dalam video kali ini saya bagi menjadi dua, yaitu komunikasi kontekstual dan komunikasi fleksibilitas. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Perlu kita ketahui bahwasanya komunikasi merupakan keterampilan yang fleksibel, perlu improvisasi spontan, kontekstual serta relevan, sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Komunikasi kontekstual tidak hanya tentang situasi atau suasana, tetapi juga tentang kepada siapa dan untuk apa komunikasi yang akan kita sampaikan. Komunikasi kepada atasan, bawahan, rekan kerja memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Komunikasi kontekstual menghubungkan tujuan komunikasi dengan situasi, kondisi, posisi, dan jabatan lawan bicara pada saat itu. Komunikasi kontekstual yang membicarakan materi umum dan materi pribadi yang sensitif juga memerlukan cara yang berbeda. Pada dasarnya ada tiga konteks yang sangat mempengaruhi setiap orang, yaitu konteks pribadi, konteks sosial, dan konteks kultural atau budaya. Komunikasi yang efektif mencapai sasaran jika kita mempertimbangkan kepentingan lawan bicara dan menyesuaikannya dengan ketiga konteks tersebut. Pada intinya, di dalam komunikasi kontekstual, bagaimana kita mengambil suatu tema yang memposisikan kondisi situasi pada saat itu. Yang berikutnya yaitu komunikasi fleksibilitas. Kepekaan untuk menyesuaikan diri dengan situasi lawan bicara dan terhadap respon lawan bicara, termasuk bahasa tubuhnya, seperti apa raut wajahnya, senang atau muram. Jika terlihat muram, kita bisa melakukan konfirmasi dengan bertanya secara hati-hati untuk lebih memahami situasinya. Dengan sikap penuh empati, kita bisa bertanya, mengapa terlihat muram? Apakah ada masalah atau keluhan yang ingin disampaikan? Apapun jawaban yang diberikan, kita perlu mendengarkannya dengan penuh perhatian. Suatu contoh yaitu jika menghadapi lawan bicara yang menunjukkan sikap tubuh arogan dan tegang terkait materi pembicaraan yang sensitif, sebaiknya kita menunjukkan sikap yang penuh perhatian dan penuh hormat. Kita dapat meletakkan ponsel, tidak melakukan kegiatan lain, memfokuskan sikap tubuh dan pandangan kepada lawan bicara. Dengan menggunakan komunikasi fleksibel, komunikasi dapat berlangsung secara efektif dan pesan yang sulit sekalipun dapat disampaikan karena kita menyesuaikan diri dengan kondisi lawan bicara. Khusus saat menghadapi pucuk pimpinan perusahaan ataupun orang-orang penting di perusahaan, diperlukan komunikasi fleksibel yang memberikan perhatian penuh dan kepekaan dalam menyesuaikan diri dengan sikap dan bahasa tubuh lawan bicara yang kita hormati. Komunikasi fleksibel juga berlaku terhadap perbedaan pendapat, penolakan proposal, dan ketidaksetujuan lawan bicara. Terkadang situasi seperti itu tidak perlu disanggah atau ditentang langsung, tapi dihadapi dengan sikap yang fleksibel beberapa saat sambil menunggu situasi yang tepat. Kemudian bisa diaturkan lagi maksud yang sama dengan cara yang lebih tepat. Misalnya, pengajuan budget yang jumlahnya tidak disetujui tidak perlu terburu-buru diargumentasikan. Kita tetap bisa melanjutkan ke pembicaraan berikutnya sambil menunggu situasi dan perkataan yang lebih tepat untuk menjelaskannya. Komunikasi fleksibel dapat membuat kita mencapai tujuan komunikasi dan negosiasi dengan memperhatikan dan menyesuaikan situasi, waktu, dan konteks yang tepat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.